Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ittihadiyah rahimakumullah taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tasawuf kita pada subuh pagi hari ini sampai di surat Al-'Asr. Ya, pertemuan dua sukun di situ. Ini dikarenakan adanya waqaf. Ada banyak ayat-ayat semacam ini Bapak Ibu, enggak cuma di Al-'Asr aja, enggak cuma di An-Nasr aja, tapi ada banyak dalam Al-Qur'an. Sebenarnya di kitab fasih itu sudah saya kumpulkan banyak, enggak semuanya karena saking banyaknya Bapak Ibu. Nah, kayak misalnya di surat Yusuf kan, fa'akalahu dhi'b. Itu kan ada hamzah ketemu ba. Atau di surah Al-Mu'minun, tarakt, huruf kaf ketemu ta. Itu kita yang sering mungkin kayak surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Selama ini kita bacanya mulk ya. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar ini, dan memang kalau di kitab fasih saya cantumkan di halaman terakhir pembahasan terakhir, karena memang di sini perlu kefasihan yang bagus di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Tapi semoga Allah berikan kita kemudahan sehingga kita bisa membacanya dengan tartil, dengan fasih insyaallah. Amin. Kita baca dulu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitani. Jadi syai. Kan syai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini agak santai aja Bapak Ibu, huruf kasrah pada lahat basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu sampai jadi beban meskipun di sini ada huruf ha. Ya, meskipun ada huruf ha. Ya, kita coba baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi. Nah, ini di surah Al-Fatihah ini semuanya diakhiri dengan kasroh. Ya, semuanya diakhiri dengan kasroh. Kalau dhammah itu dengan dimonyongkan u. Kalau kasroh dengan dilebarkan i. Fathah dibuka sedikit a. Ini kita sebagai orang ajam Bapak Ibu ya, kita bukan orang Arab atau non Arab kita ini. Makanya harus bisa berakting ya, ibaratnya seperti itu, membaca atau melafadzkan lafadz-lafadz dengan logatnya orang Arab. Sebagaimana kalau misalnya kita ini kadang bercandaan itu ya, ketika mempraktekkan gaya ngomongnya orang Jawa, kita bisa ya kangen di gitu kan. Kita berusaha untuk memersis-persiskan itu, karena kita pengen gimana cara ngucapin bahasa Jawa yang fasih. Dan memang seperti itu Bapak Ibu. Orang Jawa nggak ada medoknya ya, bukan Jawa nian gitu kan, emang harus ada medoknya ya kan.
Apalagi kalau sedang nembang pangkur atau nembang dandang gula. Tahu Ibu? Apa? Ya mungkin banyak dari Jawa ya. Ya. Tapi saya nggak akan nembang apa Ibu ya, meskipun isinya itu banyak pengajaran. Pangkur kan pangudi Al-Quran ya, lupa saya artinya apa. Kan yang nyusun Sunan Ampel ya. Nah, karena takutnya nanti, oh ini apa, ngaji apa itu? Ya. Meskipun kalau di Jawa itu diajari apa Ibu? Diajari. Bagaimana cara nembang itu diajari di pelajaran muatan lokal. Nah di Arab juga sama. Ini kan bahasa Arab bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisannya orang Arab yang jelas. Makanya penting bagi kita untuk tadi memastikan dhammah kita itu dimonyongkan, kasroh kita dilebarkan, fathahnya dibuka sedikit, jangankan Bapak Ibu, santri-santri saja yang notabene umur yang produktif, lulusan SMA, itu aja dalam tanda kutip harus dipermak mulutnya, harus benar-benar diolah lagi, jangan sampai dia terbawa dengan logatnya masing-masing. Ada orang Jawa baca Al-Quran, jangan sampai kelihatan Jawanya. Ada orang Sunda baca Al-Quran, jangan sampai kelihatan Sundanya. Tapi meskipun dia orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Kalimantan, kalau baca Al-Quran kelihatan orang Arab. Coba lihatlah para qori itu Bapak Ibu, entah dia dari manapun itu pasti bacanya sama lah logatnya ya. Nah kita harapannya juga seperti itu. Mas acting berarti iya memang berlebihan berarti, tapi ini berlebihan yang dipuji atau takaluf yang dipuji. Kalau di dalam syarah Manzumah Al-Jazariyah di kitab Fathur Rabbil Bariyah, penulis mengatakan situ berlebihan dalam baca Al-Quran ada dua Bapak Ibu. Berlebihan yang tercela sama berlebihan yang terpuji. Kenapa dianggap berlebihan? Kan ketika sudah keluar dari batas wajar. Nah kita baca Al-Quran keluar dari batas wajar, kita ngobrol biasa menjadi ke batasannya orang Arab, kita sok-sokan jadi orang Arab, itu kan berlebihan sebenarnya. Tapi di dalam bidang ilmu tajwid, berlebihan seperti ini bagi orang yang baru belajar, lebih rinci lagi dalam baca Al-Quran itu bagus. Supaya apa? Supaya bacaan kita ada peningkatan gitu. Yang kedua, berlebihan yang tercela. Ada banyak dibahas Bapak Ibu. Berlebihan tercela itu nanti ada seolah-olah disedih-sedihkan, terus bacaannya banyak ainnya, semuanya di ain gitu kan. Terus kayak berat. Nah itu berlebihan. Santai saja ya. Ada itu sampai panjang nian gunanya. Ya, panjang nian. Makanya kadang kalau saya disuruh korek pas pernikahan, Ustaz, ini korek ya. Sama sekalian pengajiannya enggak? Enggak usah gitu kan. Ya udah. Saya bacakan Bapak Ibu dengan tajwid. Jadi enggak ada nyaji lagunya gitu kan. Terus itu aja. Tapi ketika saya bacaan kayak itu kok tiba-tiba itu selama ini Bapak Ibu ya, saya telah kayak gitu pasti ada sesuatu yang berbeda itu suasananya. Orang tuh langsung dengerin gitu. Karena memang harusnya Al-Quran dibaca dengan cara seperti itu. Nah, jadi tidak perlu berlebihan Bapak Ibu. Yang penting mudah tanpa serampangan, ya, indah tanpa berlebihan. Kata Imam Al-Jazari, mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Beliau mengatakan mukammalan, kesempurnaan dalam tilawah itu tanpa berlebihan, dengan lembut mengucapkannya tanpa serampangan. Baik, kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, tadi namanya apa kemarin dari kejelasin? Harokat harus dhammah, monyong, kasroh, lebar, fathah, buka. Itmamul harokah. Apa Bapak Ibu? Itmamul harokah. Itmam itu menyempurnakan, harokah harokat. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu
Coba Ibu. Nah. Yang penting sudah ada perbedaan dengan hamzah. Bukan nak, bukan. Yang penting apa Ibu sudah bisa ada perbedaan dengan hamzah. Bukan nak, tapi nah, gitu aja cukup. Santai gitu aja cukup. Ya. Kadang emang karena kita ini agak kesulitan ngucapin huruf ain, nih Pak Ibu ya. Itu kita butuh ancang-ancang. Ya, kita butuh ancang. Jadi malah dipanjangkan nunnya. Tapi santai aja Pak Ibu. Iyyaka na'budu, baca. Iyyaka na'budu. Meskipun kata Syekh Iman Suwaid hafizallahu taala huruf ain yang fasih ya ditekan iyyaka na'budu seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, yang penting sudah ada perbedaan dengan hamzah. Bukan nak tapi na'budu. Nah, gitu aja dah cukup insyaallah. Ya. Nah, pagi rame ya Pak Ibu ya. Masalah baca Al-Fatihah gitu kan. Memang sebenarnya kalau kita mau jujur, kita ini kan banyak kan mazhabnya Syafi'iyah. Itu dibahas detail Pak Ibu kalau di kitab fikih itu. Beneran, saya nggak bohong. Di kitab fikih itu dibahas detail bab masalah Al-Fatihah. Karena emang menjadi rukun dalam sholat. Kalau salahnya yang ini dimaafkan enggak, kalau salahnya yang itu dimaafkan apa enggak, gitu. Dibahas. Kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita selesaikan apa Ibu ya? Dari At-Takatsur sampai Al-Asr. Nanti kasihan kalau Al-Asr saja Pak ya Pak yang dapat ayat 1 udah wal asr gitu talaknya. Ya. Enggak apa Ibu ya? Apa ya? Ya, 2 surat ya. Nah, karena ini memungkinkan kita untuk talaki banyak. Berarti besok Jumat kita sudah masuk ke kitab fasih. Saya tawarkan ke Bapak Ibu. Kalau di majelis lain biasanya sebelum baca kitab fasih kita ada baca kitab. Ada berapa kitab pilihan Pak Ibu? Ibu mau kitab fikih atau kitab tentang adab atau fikih tentang Syama'il Muhammadiyah, karakteristiknya Rasulullah SAW. Nah, ada 3 itu pilihannya. Kita akan nyicil baca satu hadis dari kitab tersebut atau satu bab. Nah, nanti tinggal didiskusikan. Paling cuman menyita waktu sekitar 5 sampai 10 menit sebelum kita ngaji. Karena kita udah nggak baca lagi surat pendek, tapi langsung ke kitab fasihnya, gitu ya. Nah, nanti juga saya akan kasih PDF-nya ke Ustadz Rizal, bisa dikirim ke grup jamaah. Nanti bagi jamaah yang mau ngeprint, silakan ngeprint masing-masing. Kalau misalnya takut ribet, udah dibawa ke percetakan. Sini banyak percetakan undangan tuh bisa ngeprint kan mereka, bikin bolak-balik seperti itu. Nah, itu apa Ibu ya? Jadi nanti bisa didiskusikan. Kalau di Ahli Hikmah pakainya kitab adab apa Ibu? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangannya Imam An-Nawawi. Kalau misalnya mau yang tentang kitab fikih tidak masalah, ya kita bacakan dulu yang selanjutnya atau kitab Syama'il Muhammadiyah. Insya Allah saya ada sanadnya semuanya Bapak Ibu ya. Jadi bukan sekedar beli bukunya saja, enggak. Baik, kita lanjutkan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Oke, di sini ada huruf shad atau huruf ra. Coba Bapak Ibu ulangi Baktiar. Bisa Bisa. Coba apa bareng-bareng.
Sekarang shot. Dia nggak perlu pakai bibir, yang penting seolah-olah lidah itu kalau kelihatan dia itu agak bengkong ke depan. Ya, coba. Oke, coba. Sekali lagi, pelan-pelan Bapak Ibu. Oke, agak cepat. Masuk tiar, pagi-pagi. Ya, wal asr. Kasih roknya Bapak Ibu. Bisa kan tadi? Wal asr. Oke, jadi jangan sampai jadi kol-kolah. Wal asr. Nah, jadi asar lagi kan. Nah, biasanya ini untuk ngakalin Bapak Ibu diwasal semuanya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Tuh. Nah, gitu ya. Nah, ya sebenarnya ya bisa saja ya. Bisa saja. Cuman memang yang afdalnya berhenti di setiap waqaf akhir ayat. Maafan. Oke, kita langsung baca. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, di sini ada dhammah ketemu sin Bapak Ibu. Dilebarkan. Khus. Ulangi Baktiar Bapak Ibu. 1 2 3. Khus. 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 Khusar. Khusr. Khusar. Khusr. Khusar. Khusr. Oke. Bukan khusar ya. Khusr. Kalau dijadikan khusar, apakah merubah makna? Enggak merubah makna. Ya, cuman kita memberikan sifat huruf lain kepada huruf sin. Ya, keindahannya kurang. Itu saja. Allahu a'lam. Kita baca wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Silakan Ustaz. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Oke, coba Ustaz ainnya tekan lagi. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Oke, ya seperti itu sudah cukup insyaallah Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, cukup Bapak Ibu. Bisa. 1 2 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau mau berhenti di wa tawasaw bil haqq, cara ini seperti ini cara nyambungnya. Ulangi Baktiar Bapak Ibu. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Haqqo wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini yang terakhir enak Bapak Ibu. Memang qalqalah sabr. Ya SOBER ya. Sabr. Conroknya ditebelin, berat roknya. Nah, kenapa kau nggak boleh mulai dari langsung wa tawasaw bil
wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu sekalian barakallahu fikum. Di dalam kita mau wakaf atau mau ibtidak, mulainya dari mana, berhentinya di sini mulai dari mana, itu ada ilmu sendiri ya Pak Ibu. Ada cabang ilmu tajwid, cabang ilmu rasmul mushaf, ilmu cara nulis Al-Quran, ada ilmu qiraat, ada ulumul Quran, ada satu cabang ilmu namanya ilmu wakaf dan ibtidak. Jadi itu cabang ilmu tersendiri. Kok nggak bisa kayak gitu? Nah ini nanti hubungannya dengan ilmu bahasa Arab ya, dengan ilmu nahwu. Ya, ada hubungan dengan ilmu nahwu karena watawassaw bis sabri watawassaw bil ini watawassaw bis sabr ini merupakan maktuf ya, maktuf daripada amanu. Ya, di sini kan amanu beriman dan beramal soleh dan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, 4 dan ini itu harus sambung kalau dalam bahasa Arab. Nah, untuk nyambungin gimana? Ya disambungin dari wa sebelumnya. Satunya seperti itu. Makanya sebenarnya kalau kita mau ngulang dari mana sih, emang itu cukup rumit. Karena emang itu cabang ilmu tersendiri. Kalau kata para ulama yang tahu di mana wakaf yang benar, di mana cara mulai yang benar, itu adalah para mufassir, para ahli tafsir. Maka Bapak Ibu untuk informasi, kalau Ibu beli mushaf, beli Al-Quran nih, beda Al-Quran, beda tanda wakaf. Di tempat aku hurufnya jim, di tempat kamu kok hurufnya kola wakafnya. Tempat aku sola ini ada, tempat kakek ndak kate, betul? Nah, kenapa? Karena itu Pak Ibu, tanda-tanda itu yang nyusun adalah ulama-ulama yang paham wakaf dan ibtidak atau para ahli tafsir. Jadi tanda-tanda itu di zamannya Rasulullah SAW tidak ada. Apakah langsung jadi bid'ah? Enggak ya. Makanya tidak mudah memvonis seperti itu. Tapi kita harus sadari bahwasanya memang ada perbedaan pasti di kalangan para ulama. Ya harus legowo. Misalnya memang suatu hal yang kita lakukan, ada ulama yang mengatakan bid'ah, biasa saja, sudah sejak zaman dahulu. Kunut subuh sejak zamannya Imam Syafi'i, ulama sudah beda, ya sudah gitu kan, tidak usah dibawa pusing gitu. Yang dibawa pusing itu gimana caranya jemaah di sekitar air paku ini ke masjid galuh, itu yang perlu dibikin pusing kita ini, bukan yang lainnya. Nah, jadi tanda-tanda wakaf ini yang nyusun para ulama. Jadi pada akhirnya sepintar-pintarnya kita dalam masalah fikih masih tetap taklid, masih tetap ngikut sama ulama. Ya, tanda-tanda wakaf ini buktinya. Oke, kenapa? Ya karena kita mungkin belum tahu bahasa Arab. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Silakan, Bapak. Illalladzi illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ulangi baktera Pak. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqq. Tahan Bapak. Haqqo. Wa tawassaw bil haqq. Nah. Coba wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Oke, sudah Pak. Apa namanya? Haqqo. Ini qala-qala sugro, kubro, akbar, akbar. Karena ada tasydidnya. Oke, silakan Bapak. Langsung wal asri ayat 1 sama ayat 2. Ini langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafis husrin. Lafi khusr. Coba Bapak ulangi lagi. Ditahan. Innal insana, ditahan juga. Ya Bapak. Innal insana lafis husrin. Lafi khusr.
Khusr. khusra R. Cuman getarannya aja Pak. Khusr. khusra Baik. Nanti dilatih ya Pak ya. Barakallahu fiik. Sudah Pak. Lidahnya Bapak. Iya. Enggak apa-apa Pak kan. Cuman dikit Pak yang salah kan, yang lainnya 10 kebaikan ya. Silakan Pak. Illal ladzi. illalladzina amanu nah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Jawab Pak. Haqqu. Ada qalqalahnya Pak. Wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Lanjut Pak. Wal 'asr. Kalau susah langsung Pak. Diwasal. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana labil husr. Lafi khusr. Labil husr. Khusr. Husra. Ya. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Tidak ada alif lamnya ya Pak ya. Jadi bukan lafil khusr tapi lafi khusr. Silakan Pak. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Coba Pak. Haqqu. Haqq. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan, ini saya lupa tadi. Ini ada huruf shad. Huruf shad ini huruf tafkhim. Huruf yang tebal. Suaranya berat, bisa dikenali dengan fathahnya yang suaranya o. Ya, so, to, seperti itu. Mengucapkannya ketika fathah tidak boleh monyong. Nanti kalau di surat ini bingung nanti. Kayak gini. Saubi gitu. Gimana ketemu wawu ini? Wa tawassaw bis sabr. Ya. Wa tawassaw enggak, saubi. Biasa. Bapak Ibu bisa lihat buktiar. Saw. Biasa aja. Saw. Oke. Silakan Pak, sekali lagi. Haqqu. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Sudah Pak, barakallahu. Nanti belajar lagi ya Pak ya, qalqalahnya. Nah. Sekali lagi ya Pak. Wal asr innal insana lafi husr. Baik. Sudah Pak, tinggal dijelasin lagi roknya ya. Nah, sudah. Yang terpenting Bapak Ibu, yang terpenting ini dua huruf ini jangan sampai hilang. Biasanya huruf roknya yang hilang dari peredaran. Cuma dibaca wal as. Ini huruf roknya yang mana gitu kan? Innal insana lafi khusr. Hilang roknya. Nah, jangan sampai hilang. Yang penting dimunculkan dulu. Gitu kan. Jadi kalau ada orang baca wal asr, ada so-nya. Itu masih ada huruf roknya ya, daripada yang hilang sama sekali. Tapi memang yang lebih bagus ya disukunkan wal asr. Silakan Bapak lanjut. Illa wal asri innal insana lafi khusr. Khusr. Baik. Sudah Pak. Sudah. Jadi untuk di awal ini yang penting huruf keduanya, huruf roknya ini tidak hilang Bapak Ibu ya. Illah, silakan Pak. Lanjut Pak. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Ulangnya dari watawasau bil haqqi, Pak. Dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sekali lagi ya, Pak. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Baik. Sudah, Pak. Barakallahu fiik. Ya, nanti kita lebih latih lagi di kitab fasih ya. Sana, Pak. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Baik. Nah, jadilah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Barakallahu fiik. Ya. Nah, misalnya Mas harus gimana gitu kan, yang bener nian ya, kita saling memahami ya Pak Ibu ya. Ya kita misalnya sekali duduk langsung bisa ini, mantap nian kan. Dan tapi dilatih di rumah kan, sudah denger nih Baktiar gimana bacanya Pak Ibu ya, nanti dilatih. Wal 'asr harus muncul roknya itu jelas, wal 'asr muncul roknya itu. Innal insana lafi khusr, ya muncul dia. Silakan apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Yang qalqalahnya apa yang pertama? Bil haqqo. Coba Pak. Bil haqqo. Nah, ditahan dikit Pak. Bil haqqo. Bil haqqo. Coba sekali lagi ya Pak. Wa tawassaw bil haqqo. Wa tawassaw bil haqqo. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, tinggal diperhatikan tasdidnya Pak ya. Pak Haji ya. Agak ditekan, bukan ditekan sih, ditahan. Bil haqqo. Bukan bil haqqo, enggak, tapi bil haqqo. Ya, qalqalah akbar. Sudah Pak, barakallahu fiik. Mas, kok ini ada yang mengatakan qalqalah kubra? Salah berarti? Benar juga. Karena para ulama beda penyebutan istilah. Ada yang mengatakan ya pokoknya di wakaf itu qalqalah kubra. Cuma saya di sini pengen membedakan saja karena memang kita sering membaca qalqalah yang ada tasydidnya ini kadang kurang tepat. Makanya saya ajarkan di sini istilah yang berbeda. Tapi kita ke surat At-Takatsur Bapak Ibu ya. Jadi diidgham ya. At-Takatsur, Az-Zalzalah. Ya, bukan al ya itu dia. Ya, semoga ini Indonesia ini makin damai ya. Hal semacam itu semoga cepat selesai ya. Mencoreng nama pondok pesantren kita yang gimana caranya masyarakat tuh ngaji, banyak calon-calon ulama tapi masih banyak oknum-oknum yang malah membuat fobia masyarakat kaum muslimin untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren. Ya semoga doain Baktiar Bapak Ibu ya, istiqomah ya, dihindarkan daripada kelakuan-kelakuan seperti itu Ibu ya Bapak. Amin. Baik, lanjut Ibu Bapak. Surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Oke. Sur. Lidahnya keluar apa Ibu? Sur. Oke. Silakan apa? Setelahnya al-asr. Sebelumnya berarti halaman 600 coba. Mana sih? Mana? Ini. Pindah ke sini. Yolah. Allah. Terus lagi. Atasnya tadi. Lain ini. Alhamdulillah. Sedangkan apa?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Coba Pak, lidahnya dikeluarkan. Su. Ya lidahnya dikeluarin Pak. Sub. Oke, coba Pak. Takasur. Ya Pak, sekali lagi. Alhaakumut takasur. Silakan Pak. Sekali lagi ya Pak. Alhaakumut takasur. Baik, sudah Pak. Dilihat lagi ya Pak ya huruf sa-nya. Huruf sa itu di mana Pak Ibu? Ujung lidah menempel gigi sari bagian atas. Sudah Pak. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta. Oke, terus di sini ada zur, baca. Zur. Roknya berat Bapak Ibu. Zur. Oke. Terus ada di terakhir bir. Sambil senyum yang terakhir karena ketemu kasroh. Bir. Oke, jadi bukan bior, enggak, tapi bir. Oke. Kita baca lagi. Hatta zurtumul maqabir. Silakan Pak. Hatta zurtumul maqabir. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Kalla sawfa ta'lamun. Silakan Pak. Kalla sawfa ta'lamun. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Summa kalla sawfa ta'lamun. Silakan Pak. Summa kalla sawfa ta'lamun. Baik. Coba Pak ulangi Baktiar Pak. Su. Lidahnya dikeluarin Bapak. Su. Ya jadi nah nanti coba samping kanan kirinya, nah diliatin, minta tolong diliatin, jimin aku gitu kan, nah, atau orang rumah di rumah. Jadi ujung lidahnya digigit Bapak, bukan digigit sih, ditempelin di atas. Su. Oke, coba Pak sekali lagi. Summa kalla sawfa ta'lamun. Oke, sudah Pak. Ainnya bagus Pak, tinggal huruf fa-nya ya. Nah dilatih lagi. Barakallahu fiik. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yaqi. Yaqin. Ya, bukan ki tapi qi. Ya. Silakan Pak. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayo, coba Pak. Ta. Nah, jangan sampai jadi to, enggak, tapi tetap ta. Sekali lagi ya Pak, kalla. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayo, sudah Pak. Barakallahu fiik. Yaqaf itu seperti itu Pak. Jadi enggak ada basahnya. La tarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Silakan Ustaz. Latarawunnal jahim. Baik, sudah Ustaz. Barakallahu fiik. Ayat ke-7. Tsumma latarawunnaha
'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Silakan Bapak. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Baik, sudah Pak, barakallahu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Silakan Bapak. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Huruf dzal sama fa ya Pak ya. Emang itu satu tempat tuh. Coba Pak, za. Za. Nah, lidahnya dikeluarin dikit ya Pak. Za. Za. Dikeluarin lagi ya Pak lidahnya. Dikeluarin dari gigi. Za. Za. Zi. Coba. Su. Sum. Sa. Oke, nanti dilatih lagi ya Pak ya. Sekali lagi ya Pak, coba Pak. Summa. Sekali lagi. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Baik. Sum. Sudah Pak, barakallahu. Summa. Nanti dilatih lagi ya Pak ya, huruf sa sama huruf dal. Sekarang Bapak langsung ayat pertama, alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Takatsur. Alhaakumut takatsur. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, hati-hati ini ya. Ini hamzah pertamanya hamzah qata ini. Bukan hamzah wasal. Biasanya kalau kita ada orang membaca Al-Fatihah di wasal gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah itu? Ini jangan sampai digituin. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, salah gitu kan. Ini A-nya ini, hamzahnya ini bukan hamzah wasal. Kalau ketemu di tengah dihapus, enggak. Ini hamzah qata namanya, ya, hamzah qata namanya. Enggak ada tandanya mungkin di tempat Ibu ya, Bapak ya. Nah, tapi nggak boleh nih, harusnya kalau di wasal Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Beda dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah di wasal gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Kalau Quran Bapak Ibu cetakan Madinah yang kemarin pas umrah atau pas haji bawa sikok. Bawa sikok. Nah, di situ ada tandanya. Ada perbedaannya. Alifnya Al-Fatihah sama alifnya di surat Al-Takatsur. Ya, karena emang cetakan Madinah ini nanti, wah ini agak bingung Mas, ada beda apa penulisannya gitu kan. Jadi kadang iyanya Oke. Tapi bacanya sama Pak Ibu. Bacanya sama. Cuman metode yang digunakan penulisan di mushaf Madinah ini metode masyrik. Kalau di mushaf kita Indonesia ini mushaf ngomongnya mushaf Bombay. Mushaf Bombay ngomongnya, ya. Baik, seperti itu. Silakan, Bapak. Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir. Baik. Sekali lagi ya, Pak. Hatta zurtumul maqabir. Baik. Sudah, Pak. Barakallahu. Nanti tinggal dilatih huruf H-nya Pak ya, agak dibersihin. Sudah. H agak ke dalam dia. Sudah Pak, barakallahu. Lanjut Pak. Kalla saufa ta'lamun. Agak dimonyongin Bapak. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Baik. Sudah Pak, barakallahu. Summa
kalla saufa ta'lamun. Ayo, coba ibu saknya agak digigit ke gigi atas. Taknya, lidahnya. Coba. Supaya nggak jadi sin. Jangan saya dibaca summa, itu sa. Nah, tapi harusnya lidahnya keluar. Ya, dikitin lagi ya Pak Ibu ya. Ya Pak Ibu. Summa kalla saufa ta'lamun. Ayo, baru saknya Pak Ibu ya. Ini saknya Ibu ya. PR nanti dilatih di rumah. Sudah Ibu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ayo. Coba Ibu Ain. Nah, itu bisa. Ain. Ta. Nah, mending yang kedua lagi. Sekali lagi Ibu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Baik. Huruf ainnya Ibu ya. Lihat lagi. Silakan Ibu lanjut. La tarawunnal jahim. Baik, coba Ibu hi. La tarawun. Sekali lagi Ibu. La tarawunnal Oh ya Allah. La tarawunnal jahim. Baik. Sudah Ibu. Huruf ro-nya Ibu ya. Lataro. Ya, bukan latara, lataro. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Baik, mantap Ibu. Coba Ibu, wunna ditahan. Wunna. Nah, sekali lagi Ibu, Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut Ibu. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Baik, coba Ibu, anin. Anin na'im. Baik. Tinggal diperhatikan ainnya Ibu ya. Sudah? Habis? Sekali lagi. Ibu, sekali lagi Bu. Ayat terakhir aja Bu. Tsumma latus'alunna. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Nah, yang tus'alunna ini A biasa Ibu, hamzah. Latus'alunna. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Baik. Sudah Ibu. Nah, barakallahu fiik. 6. Perhatian yang sering di juz amma ini ada beberapa orang baca huruf ain sama huruf hamzah. Ya, jangan sampai kebalik tandanya. Penting Ibu, kita murojaah juz 30 ya. Bagi yang sering baca hafalan, yang sering jadi imam, yang sering jadi qori, yang sering baca juz 30, dibuka-buka juz 30-nya. Takutnya kita ada salah harokat atau salah huruf. Ya, atau salah panjang pendek. Ya, karena itu sering kita lihat seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Nanti mohon didiskusikan sendiri antar DKM Masjid Al-Ittihadiyah. Untuk besok kita sudah pakai kitab fasih. Ya, kita akan latih huruf per hurufnya. Kita mulai dari huruf sin nanti. Nanti bisa bukunya apakah mau ngeprint sendiri-sendiri atau masjid mau nyediain atau mungkin pakai proyektor saja atau apa yang punya proyektor di rumah. Ada nggak yang punya proyektor Bapak Ibu di rumah? Nanti bisa dipasang di sini, insya Allah jadi amal jariah. Tidak perlu pakai papan ke tembok ini bisa ini. Ya, tembok ini bisa. Kalau udah ada layarnya, kalaupun belum punya bukunya atau belum ngeprint, insya Allah bisa. Gitu ya. Tapi nanti PDF-nya, filenya saya kirimkan ke Ustaz Rizal biar bisa diprint masing-masing. Kita mulai bisa Jumat. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.